Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang naat. Nah, jika pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang naat hakiki, di mana naat hakiki itu adalah kata sifat yang mendeskripsikan atau menjelaskan man'utnya secara langsung. Nah, naat pada kesempatan ini kita membahas tentang naat sababi, yaitu apa itu naat sababi? Naat sababi adalah naat yang tidak secara langsung mendeskripsikan man'utnya. Apa itu maksudnya tidak langsung mendeskripsikan man'utnya? Nanti kita akan lihat pada contoh-contohnya. Sebelum itu kita akan mengingat dulu bahwa dalam aturan naat hakiki itu kan ada yang kesesuaian antara naat dengan man'ut dalam 4 hal. Yaitu yang pertama adalah dalam hal ma'rifah dan nakirah. Kemudian muzakkar muannas. Yang kedua, yang ketiga, naat dengan man'ut itu harus sesuai dalam hal mufrad, musanna atau jamaknya. Kemudian yang keempat adalah harus sama dalam hal hukumnya, baik dia itu rafa, nasab ataupun jar. Nah, keempat hal ini itu harus dicek setiap kali kita membuat struktur naat man'ut. Jadi ini wajib di recheck. Nah, karena biasanya dari 4 hal ini kalau kita tidak mau atau malas merecek lagi, biasanya ada kesalahan-kesalahan di antara yang 4 ini, ada yang tertinggal atau ada yang tidak sesuai. Nah, kalau nanti sering kita latih, setiap kali membuat naat man'ut kita cek yang 4 ini, nanti lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan peka terhadap kesesuaian dan terhadap 4 hal ini. Oke, baik. Jadi nomor 1 itu kesesuaian dalam hal ma'rifah nakirahnya. Yang kedua dalam hal muzakkar muannasnya. Yang ketiga mufrad musanna jamaknya. Yang keempat dalam hal hukumnya. Oke, masih ingat tentang ini ya? Kalau pada materi sebelumnya kita urutannya tidak sama dengan ini 1, 2, 3, 4-nya ini nanti disesuaikan saja dengan ini. Jadi supaya berikut-berikutnya sama. Oke, kita lanjutkan pada materi naat sababi. Oke, dalam materi naat sababi itu kaidah dasarnya adalah ini. Struktur dasarnya seperti ini. Ada man'ut. Nah, man'ut itu diambil dari isim apa saja. Jadi sama seperti pembahasan sebelumnya man'ut. Kemudian setelah man'ut ada naat. Ada naat. Setelah naat diikuti dengan isim. Yang isim itu dia terhubung dengan dhamir. Nah, lalu bagaimana hubungannya naat man'ut ini serta isim dan dhamir? Nah, untuk 4 hal yang di atas tadi, yang di sini, untuk ma'rifah dan nakirahnya, yaitu nomor 1 tadi, ma'rifah dan nakirahnya, itu naat merujuk kepada man'utnya. Untuk hal nomor 1, yaitu ma'rifah dan nakirahnya ditentukan oleh man'ut atau kata sebelum naat. Kemudian nomor 2 musanna, muzakkar dan muannasnya.
muzakkar dan muannasnya, si naat ini ditentukan bukan kepada si man'ut, tetapi kepada isim yang terletak di depannya. Jadi ke sini. Untuk nomor 2. Berhubungan dengan muzakkar atau muannasnya. Kemudian nomor 3, mufrad, musanna dan jamaknya. Naat ini mufrad atau musanna atau jamak itu tidak sama seperti naat hakiki. Kalau naat hakiki kan kembali ke man'ut. Kembali ke man'ut ke sini kalau naat hakiki. Nah, tetapi kalau naat sababi itu dia tidak kembali kepada man'ut, melainkan naat ini selalu mufrad. Selalu mufrad. Nah, ada muat lagi tulisannya. Atau kita tulis lagi. Jadi mufrad. Mufrad daiman. Selalu mufrad. Baik man'utnya ini satu, dua, atau banyak, atau isim sesudahnya ini satu, dua, atau banyak, si naatnya selalu mufrad. Jadi ini nomor 3. Nomor 3 selalu mufrad. Nah, mengenai hukumnya nomor 4, hukum. Naat itu dia berhukum rafa, nasab, atau jar, atau khafat. Itu ditentukan oleh siapa? Naat, man'ut atau isim. Ditentukan oleh man'ut. Jadi nomor 4 dia kembali kepada man'utnya. Jadi nomor 1, nakirah atau ma'rifah atau nakirahnya ditentukan oleh man'ut. Kemudian nomor 2-nya mu'annas muzakkarnya ditentukan oleh isim sesudahnya. Nomor 3, mufrad musanna atau jamaknya, si naat itu selalu mufrad. Nomor 4, hukumnya dia merujuk kepada man'ut. Jadi man'utnya marfu, misalnya sebagai fa'il, berarti naatnya juga marfu. Kalau sebagai maf'ul bih man'utnya, berarti naatnya juga mansub. Nah, lalu isim sesudahnya, sesudah naat yaitu ini, itu hukumnya apa? Hukumnya adalah selalu marfu, selalu rafa. Kenapa selalu rafa isim yang sesudah naat ini? Karena dia posisinya adalah sebagai fa'il. Nah, fa'il dari apa? Fa'il dari kata sifat. Jadi fa'il itu tidak hanya keluar dari fi'il, tetapi dia juga bisa muncul dari kata sifat. Istilahnya kalau dalam nahwu itu disebut dengan syibhul fi'li. Jadi dia isim sudahnya itu selalu rafa. Selalu rafa. Kenapa selalu rafa? Karena dia menjadi fa'il. Oke, bisa dipaham? Nah, kemudian yang terakhir, domir yang di akhir ini, dia bentuknya itu hu, mufrad muzakkar, atau ha, mufrad muannas, atau hum, jamak muzakkar, atau hunna, jamak muannas, atau huma, itu ditentukan oleh siapa? Oleh man'ut. Kembalinya ke sini. Nah,
Domirnya itu kembali ke man'ut. Oke, bisa difaham? Nah, nanti kalau tidak paham diulang lagi rekamannya ini. Oke, kita lanjutkan dulu materinya. Nah, itu teorinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke contoh. Nah, ini al-waladu shagirun. Anak yang kecil. Al-waladu as-shagiru. Salah. Al-waladu as-shagiru. Anak yang kecil. Nah, ini bentuk dari naat hakiki. Jadi ini adalah naat hakiki. Ini adalah naat hakiki. Nah, dalam naat hakiki, itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Naat itu semuanya 4 hal yang tadi merujuk kepada man'ut. Nah, di sini kan nomor satunya ma'rifah dan nakirahnya, ma'rifahnya kembali ke sini. Karena al-waladunya adalah al-waladunya beralif lam, maka as-sagirunya beralif lam karena ma'rifah. Bukan alif lamnya tapi ma'rifahnya kita lihat. Kemudian nomor 2-nya muzakkar muannas, al-waladu itu muzakkar, maka di sini juga muzakkar. Jadi semuanya kembali ke man'ut. Kemudian nomor 3-nya mufrad musanna jama. Al-waladu itu mufrad, maka shagir juga mufrad. Kemudian nomor 4-nya hukumnya apa? Hukumnya rafa. Al-waladu itu rafa, maka ini juga rafa. Nah, ini adalah naat hakiki. Kita bandingkan dengan sababi. Nah, sababi. Al-waladu as-sagiru baituhu. Terjemahnya adalah anak yang rumahnya besar. Salah, sagir kecil. Anak yang rumahnya kecil. Jadi yang kecil itu bukan si anak, bukan ke sini. Yang kecil itu adalah rumah. Nah, jadi yang kecil itu rumahnya, bukan si anaknya. Anaknya bisa jadi besar, tetapi rumahnya kecil. Jadi terjemahnya adalah anak yang rumahnya kecil. Mungkin di kelas itu atau di kampung itu ada beberapa anak. Nah, yang dimaksud dalam percakapan ini adalah anak yang memiliki rumah kecil. Lalu bagaimana dengan aturan yang kita bahas di atas tadi? Mengenai 4 hal tadi. Pertama, nomor 1, berhubungan dengan apa? Ma'rifah atau nakirah. Dalam hal ma'rifah dan nakirah, sinaat ini kembali kepada man'ut, ke sini. Nomor 1. Karena al-waladu itu ma'rifah, apa ciri ma'rifahnya? Ada alif lam. Maka sinaatnya juga ma'rifah, ada alif lamnya. Kemudian nomor 2 berhubungan dengan mu'annas atau muzakkar. Mu'annas atau muzakkarnya naat ditentukan oleh isim sesudah naat, yaitu baitu.
Karena baitu itu adalah muzakkar, maka naatnya juga muzakkar. Untuk nomor 2, mu'annas atau muzakkar ditentukan oleh kata isim sesudah naat. Kemudian nomor 3, mufrad musanna atau jama' itu ditentukan oleh tidak ada, karena naat selalu mufrad. Selalu mufrad. Kemudian yang terakhir, hukumnya rafa, nasab atau khafat itu ditentukan oleh man'ut atau kata sebelum naat. Ini nomor 4. Nah, sehingga jadilah kalimat ini, frasa ini, al-waladu as-sagiru baituhu, anak yang rumahnya kecil. Oke, bisa difaham? Nah, ini kelihatan seperti mulus-mulus saja, karena di sini muzakkar, ini al-waladunya muzakkar, kemudian asagirunya muzakkar, baitunya muzakkar. Oh ya, domir yang terakhir tadi. Domirnya hu ini kembali kepada al-waladu, kepada man'ut. Kita lanjutkan lagi. Kalau belum jelas atau belum paham, jangan dilanjutkan. Di pause dulu, kembali lagi beberapa menit dari penjelasan ini. Diulangi lagi penjelasan saya. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Al-waladu as-sagiratu hakibatuhu. Nah, ini agak sedikit berbeda. Bedanya dengan kalimat di atas tadi. Kalau kalimat di atas tadi semuanya dari man'ut, kemudian naat, kemudian isim, sudah naat, itu sama bentuknya, muzakkar semua. Nah, kalau di sini kan berbeda. Al-waladu man'utnya muzakkar. As-sagiratu kok mu'annas naatnya. Kalau kita rujuk kepada naat hakiki, ini jelas salah. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah naat sababi. Dia punya aturan sendiri yang tidak sama, atau bisa dibilang sedikit berbeda dengan naat hakiki. Oke. Untuk mengukur benar dan tidaknya frasa ini, kita harus menggunakan kaidah yang tadi, panah-panah 1, 2, 3, 4 itu. Nomor 1, ma'rifah dan nakirahnya. Ma'rifah dan nakirahnya merujuk ke man'ut. Berarti karena man'utnya itu ma'rifah, maka naatnya juga ma'rifah. Nomor 1. Nomor 2, muzakkar atau mu'annas. Naat, muzakkar dan mu'annasnya ditentukan oleh isim sesudahnya, yaitu oleh hakibah. Karena hakibahnya di sini adalah mu'annas, tahu dari mana mu'annas? Ada tak di ujung dari kata hakibah tuh. Maka naatnya juga mu'annas. Jadi ini nomor 2. Sudah benar. Nomor 3, mufrad musanna jama'. Naat itu selalu mufrad untuk naat sababi. Nomor 4, hukumnya ditentukan oleh apa? Man'ut. Nah, jadi ini ditentukan oleh man'ut. Man'utnya rafa, yaitu pakai dhammah, maka naatnya juga rafa pakai dhammah. Terakhir adalah domirnya. Domirnya kembali kepada man'ut. Nah, ini penjelasannya. Jadi frasa ini benar karena sudah kita recheck berdasarkan panah-panah dari nasababi ini. Oke, bisa difaham? Sekarang kita lanjutkan. Al-faslani al-kabiru nawafizuhuma. Kita cek
satu persatu. Nomor 1, ma'rifah atau nakirah? Al-kabiru, ma'rifah atau nakirah? Ditentukan oleh man'ut. Berarti kembali ke kata di depan. Al-faslu, al-faslani itu ma'rifah karena ada alif lamnya. Berarti naatnya juga ma'rifah. Nomor 1, sahih. Kemudian nomor 2-nya, mu'annas atau muzakkar ditentukan oleh apa? Isim sesudahnya, yaitu kata nawafizu. Nah, nawafizu itu mu'annas atau muzakkar? Tidak ada tak marbutah. Oh, nawafizu itu adalah mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena nawafizu itu adalah jamak taksir. Gairu akil. Jamak taksir gairu akil itu selalu mufrad mu'annas, diangkat sebagai mas. Kullu jam'in mu'annasun. Nah, kullu jam'in mu'annasun. Berarti kalau nawafizu itu mu'annas, maka al-kabiru itu salah. Jadi harusnya dia adalah, harusnya apa? Al-kabiratu. Jadi harusnya dia adalah al-kabiratu. Maka di sini kita perbaiki menjadi al-faslani al-kabiratu nawafizuhuma. Ini nomor 2. Mu'annasnya atau muzakkar ditentukan oleh isim sesudahnya, yaitu kata nawafizu. Nomor 3, naat selalu mufrad, jadi al-kabiratu. Meskipun man'utnya itu musanna, di sini kan man'utnya ini al-faslani musanna. Kemudian kata sesudah naat itu juga jamak malahan. Nah, jadi di sini sebelumnya adalah musanna, sesudahnya jamak, tetapi naatnya tetap tunggal atau mufrad. Oke. Nomor 3-nya sudah, nomor 4-nya hukumnya. Apa hukumnya? Si naat hukumnya ditentukan oleh man'ut. Nah, di sini man'utnya apa hukumnya? Man'ut hukumnya adalah marfu. Dari mana rafanya, tandanya apa? Tandanya adalah ini, alif. Sehingga naatnya menggunakan rafa juga. Karena dia mufrad, maka dia menggunakan tanda dhamma. Oke. Nah, begitu. Domirnya yang terakhir, domirnya ditentukan oleh kata man'ut. Karena al-faslani itu 2, maka menggunakan huma. Oke, bisa dipaham ya? Sip. Kalau bisa dipaham, kita lanjut. Kalau Anda belum paham, silahkan ulangi lagi atau rewind lagi videonya sampai betul-betul paham. Baru dilanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang ada latihan. Latihan ini setelah Anda pahami, para mahasiswa yang sepeda-sepedanya baru, ini Anda buat, tulis di kertas catatan Anda atau kertas latihan Anda. Buat dulu jawabannya. Kemudian jawaban yang sudah Anda buat itu dicek lagi 4 hal tadi. Nomor 1-nya adalah ma'rifah nakirahnya. Kemudian nomor 2-nya mu'annas muzakkarnya. Nomor 3-nya mufrad, jamak, musanna. Tapi dalam hal ini dia selalu mufrad. Kemudian nomor 4, hukumnya. Nah, kalau sudah 4 hal itu dicek, kemudian yang terakhir adalah domirnya. Domir kembali kepada man'ut. Kalau sudah Anda selesaikan, baru Anda lanjutkan
video ini. Kalau belum, maka di pause dulu. Oke? Nah, sekarang pause dulu. Pause. Kalau udah selesai, baru nanti di play lagi. Nah, oke, sudah jawabannya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang sebenarnya apa. Para mahasiswa itu jamak. Yang sepeda-sepedanya baru. Nah, di sini Anda hati-hati. Karenanya di situ bukan hu. Karena dia kembali kepada para mahasiswa. Sepeda-sepeda itu juga jamak. Oke, kita lihat jawabannya. At-tulabu al-jadidatu darajatuhum. Darajatuhum. Para mahasiswa at-tulabu yang sepeda-sepedanya jamak. Darajah jamaknya derajat. Nya, karena bahasa Indonesia itu seringkali tidak jelas nya itu jamak atau bukan. Maka di sini jelas kembali karena dia kembali kepada tulab, maka domirnya menggunakan hum. Oke, kita cek satu-satu. Atulab itu ma'rifah, maka naatnya ma'rifah. Kemudian nomor 2, mufrad musanna jamaknya, karena darajat itu adalah jamak gairu akil, maka dia dianggap sebagai muannas. Nah, maka di sini naatnya juga muannas. Naatnya muannas. Karena man'utnya karena fa'il isim sesudah naatnya itu adalah muannas. Kullu jam'in muannas. Jamak yang tidak berakal. Yang ketiga, naat selalu mufrad. Al-jadidatu itu mufrad. Kemudian yang keempat, hukumnya karena atulabu itu belum masuk dalam kalimat, maka dia masih rafa. Maka di sini juga rafa, ini rafa. Yang terakhir domirnya kembali kepada atulabu jamak melakar, maka menggunakan hum. Oke, sudah benar jawaban Anda? Nah, kalau belum benar, dipelajari lagi sampai ini bisa dipaham. Di pause dulu, pelajari lagi atau ulang lagi latihan tadi sampai Anda betul-betul paham ini. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke latihan berikutnya. Nomor 2. 2 orang pedagang buah perempuan yang toko mereka besar. Oke, yang perempuan itu adalah pedagang. Nah, ini 2 orang pedagang buah. Nah, mulai agak susah. Kenapa? Karena kita menggunakan idhofah. Jadi ada idhofah di sini. Idhofahnya mana? Ini pedagang dengan buah. Yang toko mereka besar, merekanya kembali ke para 2 orang pedagang. Yang besar apaan? Buahnya, pedagangnya, atau tokonya? Yang besar adalah toko. Nah, sekarang sudah paham frasa bahasa Indonesianya? Cara Anda kerjakan dan pause dulu video ini. Kalau udah selesai, baru di play lagi. Jawabannya adalah tajiratas simari al-kabiru dukanahuma. Di sini 2 orang pedagang buah perempuan, karena perempuan tajiratun. Musananya tajiratani. Karena dia diidhofahkan tajiratani dengan asimar, maka nunnya dibuang menjadi tajirata. Asimarnya karena dia menjadi mudhaf ilaih, maka hukumnya majrur. Tajirata simari nah, kita ke naat. Naatnya
Yang pertama, ma'rifah nakirahnya ditentukan oleh man'ut. Man'utnya tidak beralif lam, tajiratanya. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, karena dia beridafat kepada as-simar. As-simarnya ma'rifah. Sehingga tajirahnya juga ma'rifah. Sehingga al-kabir itu ma'rifah pakai alif lam. Nomor 2, mu'annas muzakarnya ditentukan oleh dukan, kata sudahnya. Dukan itu muzakkar, sehingga al-kabiru juga muzakkar. Nomor 3, selalu mufrad, al-kabiru udah mufrad. Nomor 4, hukumnya ditentukan oleh man'ut. Man'utnya as-simar atau tajir. Man'utnya adalah tajiratani, tajirata. Sehingga karena tajirata itu hukumnya rafa. Tahu dari mana rafa? Ya ini tandanya alif. Sudah tajiratani asalnya. Karena dia diidafahkan tadi, maka nunnya dibuang. Tajirata rafa, maka al-kabiru itu rafa pakai dhamma. Domirnya huma itu kembali kepada tajirata, 2 orang pedagang perempuan. Dukana, kenapa dukana? Karena ini 2 buah tokonya, toko-toko mereka, 2 buah tokonya musanna. Sehingga asalnya ada nunnya di sini dukanani. Karena dia diidafahkan kepada huma, maka ninya dibuang menjadi dukana saja. Oke, bisa difaham? Bagus. Kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Latihan berikutnya. Wah, semakin panjang ini. Anak lelaki Bu Petani. Nah, Bu Petani ini artinya petani perempuan. Anak lelaki Bu Petani itu mengunjungi 2 orang pedagang buah perempuan yang toko mereka besar. Nah, ini berarti masih menggunakan frase sebelumnya tadi, tetapi ini sudah dalam bentuk kalimat. Kenapa kalimat? Karena ada mengunjungi. Ada kata kerja di sana. Anak lelaki Bu Petani. Anak lelaki ini satu kata. Buta dengan butani itu biidafah, ya. Mengunjungi 2 orang pedagang, pedagang buah, ini sudah menggunakan frase yang tadi. Nah, sekarang Anda buat kalimatnya dalam bahasa Arab menggunakan jumlah fi'liyah. Oke? Kalau sudah paham, di pause dulu ini videonya. Nanti kalau sudah selesai, Anda aktifkan lagi. Nah, bagaimana kita bandingkan dengan jawaban yang sebenarnya? Anak lelaki Ibu Tani itu kan adalah idafah. Ibnu al-Fallahati. Idafah, Ibnul Fallahati. Kata kerjanya mengunjungi Zara. Zara Ibnul Fallahati. Kemudian maf'ul bihnya adalah menggunakan frase yang di kalimat 2 tadi, frase 2, latihan 2 tadi. Tajirata, asalnya kan tajirata simari menjadi tajiratai. Menjadi tajiratai. Asalnya tajirata. Menjadi tajiratai. Kenapa tajiratai? Karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya apa? Nasab. Karena ada perubahan dalam man'ut menjadi nasab, maka naatnya juga berubah. Yaitu dalam hal hukumnya. Menjadi al-kabira. Asalnya kan al-kabiru di atas tadi. Menjadi al-kabira, kenapa? Karena merujuk ke sini. Untuk nomor 4. Nah, nomor 4 hukum. Sementara sisanya sama. Dukanahuma. Nah, ini jadinya kalimatnya Zara Ibnul Fallahati tajiratai simari al-kabira dukanahuma. Kalau sudah benar jawaban Anda, berarti bisa dipastikan Anda sudah paham. Kalau belum benar, berarti sebaiknya ulangi lagi video ini sampai Anda betul-betul menyerap perlahan setiap latihan-latihan, setiap penjelasan dan latihan yang
saya berikan di sini. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau belum paham sampai latihan ini, sebaiknya Anda kembali lagi ke bagian awal dari video ini dan dipahami lagi. Perlahan, pahami sampai Anda masuk ke latihan 3. Kita lanjutkan. 4. Para anak perempuan yang cantik itu telah membuka pintu-pintu kedua kelas yang jendelanya besar. Wow, mulai agak susah dipahami ini. Para anak perempuan, ini satu kata. Yang cantik, ini naat. Telah membuka, itu predikat. Pintu-pintu, itu satu kata juga. Kedua kelas, itu satu kata. Ini digabung menjadi idhofah. Jendela-jendelanya kembali kemana? Jendela apanya? Nah, jendela pintu atau jendela kelas? Jendela ke kelas, berarti kembali ke sini jendelanya. Kembali ke kelas. Yang besar apanya? Yang besar adalah pintunya, kelasnya atau jendelanya? Yang besar adalah jendela. Nah, ke sini. Jadi naatnya nanti kembali ke jendela. Yang disebut dengan naat sababi itu adalah ini keseluruhan dari kata yang jendela-jendelanya besar. Itu disebut dengan naat sababi. Menjelaskan kelas. Ke sini. Oke, sudah paham? Kalau belum paham, panah-panahnya tadi ulangi lagi beberapa menit video ini untuk latihan 4. Kalau sudah paham, silahkan kerjakan, tuliskan dalam bahasa Arab seperti tadi. Kemudian sebelum itu pause dulu video ini. Nah, jawabannya kita bandingkan. Fatahat al-banatu al-jamilatu. Anak-anak perempuan, para anak perempuan yang cantik itu, ini, para anak perempuan yang cantik-cantik itu. Nah, karena ini manusia, maka al-jamilatnya dijamakkan, jamak muannas karena ini manusia. Bukan benda. Kalau benda jamakkan dia mufrad muannas. Al-banatu al-jamilatu. Ini jadi fa'il. Fatahat ini predikatnya atau kata kerjanya. Ini naat hakiki. Jamilatnya naat hakiki. Karena naat hakiki maka 4 hal itu yang tadi itu merujuk semuanya ke man'ut sini. Ma'rifah nakirahnya, kemudian mu'anas muzakarnya, mufrad musanna jamaknya, karena man'utnya di sini al-banatu itu jamak, maka naatnya juga jamak al-jamilatu. Karena nomor 4 rafa nasab khafatnya al-banatu itu rafa, maka al-jamilatu juga rafa. 100% sama. Sekarang Abu Aba telah membuka pintu-pintu dari 2 kelas, pintu-pintu di 2 kelas. Pintu-pintu mudhaf, 2 kelas mudhaf ilaih, idhofah. Si mudhafnya menjadi maf'ul bih. Karena maf'ul bih, maka dia hukumnya nasab. Abwabal faslaini. Faslaininya nunnya tetap ada karena dia berakhir di sini sebagai mudhaf ilaih, tidak disambung ke al-kabirah. Nah, yang nun dibuang itu ketika dia masih bertemu dengan mudhaf ilaih yang lain lagi. Yang besar jendela-jendelanya. Berarti ini naat atau kata sifatnya. Nah, kita kembalikan lagi yang 4 hal tadi atau 5 hal untuk naat sababi beserta dhamirnya ini.
Nomor 1 ma'rifah nakirahnya kembali ke kemana? Kembali ke man'ut, ke sini. Ma'rifah pakai alif lam al-fasla ini. Al-kabir. Nah, kemudian mu'annas muzakarnya kembali ke mana? Kembali ke fa'il atau kata sesudahnya. Nomor 2, ini nomor 1. Nawafis itu jamak gairu akil karena dia berasal dari kata nafizatun, jendela. Karena itulah dia naatnya mufrad muannas al-kabirah. Kemudian dia selalu mufrad tunggal. Si naatnya al-kabirah, bukan al-kabirat misalnya atau al-kabair. Kemudian yang terakhir hukumnya. Ini belum ada barisnya. Hukumnya apa al-kabirah ini? Bacaannya al-kabiratu atau al-kabirata atau al-kabirati. Kemana kembalinya? Kembalinya adalah ke man'ut. Jadi ke sini abwaba. Karena abwaba itu nasab sebagai maf'ul bih, maka al-kabirah ini juga nasab. Baca dibaca, maka dibaca al-faslaini al-kabirata nawafizuhuma. Humanya tidak kembali ke pintu-pintu karena pintu itu tidak perlu jendela. Kembalinya kepada faslaini. Faslaini itu musanna, maka menggunakan huma. Nah, begitu. Oke? Bisa difaham ini? Rumit ya, lumayan rumit. Jadi di dalam frasa ini, dalam kalimat ini, bukan frasa, ini sudah kalimat. Ada beberapa struktur. Di sini ada fa'il. Fa'ilnya memiliki na'at. Jadi ini struktur na'at man'ut. Ada fa'il, al-banatu ada na'at, al-jamilatu, strukturnya na'at man'ut. Kemudian ada lagi struktur mudhaf dengan mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Idhofah, dua kata ini adalah idhofah. Idhofah ini posisinya sebagai maf'ul bih. Nah, na'at man'ut tadi posisinya sebagai fa'il. Kemudian ada kata al-kabirah, na'at juga. Tapi al-kabirahnya tidak menjelaskan man'ut, melainkan menjelaskan fa'il sudahnya. Ini disebut dengan na'at sababi. Si na'at sababi ini menjadi penjelas bagi ini kata faslah ini. Nah, Ibu Bapak, sudah bisa dipaham? Kalau belum paham, ulangi lagi seperti semula ya. Seperti latihan sebelumnya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini latihan terakhir. Masih kalimat juga. Dan semakin kompleks. Laki desa yang sawahnya luas itu menggambar pemandangan gunung yang hijau pohon-pohonnya dengan indah. Ayo coba tebak apa saja struktur yang ada dalam kalimat ini. Yang pertama, lelaki desa itu struktur apa? Idhofah. Kemudian yang sawahnya luas itu struktur apa? Na'at hakiki. Salah. Yang betul na'at sababi. Sawahnya luas. Ini na'at sababi. Si na'at sababi ini menjelaskan siapa nyaknya? Nyak kembali kemana? Kembali ke desa atau ke lelaki? Dalam frasa ini kita kembalikan dia ke lelaki. Lelaki desa yang sawahnya luas itu
Jadi kita kembalikan ke lelaki. Bisa saja dia kembali ke desa. Nanti akan berbeda bentuk kalimatnya, bentuk frasanya. Karena kalau laki itu muzakkar, desa itu nanti muannas. Dalam latihan ini kita kembalikan ke lelaki. Menggambar itu adalah kata kerjanya atau predikatnya. Kemudian ada kata pemandangan dan gunung. Pemandangan dan gunung itu struktur apa? Struktur idofah. Sama seperti laki desa. Jadi ini idofah. Pemandangan dan gunung. Kemudian ada kata yang hijau pohon-pohonnya. Itu bentuk struktur apa? Struktur naat sababi. Sama seperti sawahnya luas. Nah, sababi. Nah, kemudian yang terakhir dengan indah. Ayo coba tebak. Ini struktur apa? Apa? Iya, ini adalah struktur maf'ul bih. Salah, maf'ul bih. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dengan jenis bayan nau. Jadi dengan indah ini adalah mutlak. Maf'ul mutlak bayan nau. Nah, sekarang kerjakan ini. Pahami tadi apa namanya kembalinya kemana-kemana supaya latihan yang terakhir ini benar. Oh, satu lagi, pohon-pohonnya, nyaknya kembali kemana? Kembali ke gunung ya, kembali ke gunung. Silakan di pause, kerjakan. Nah, inilah jawaban yang benar. Yarsumu rajulul qaryati alwasi'ah. Apa nih jawabannya? Alwasi'ata, alwasi'ati, atau alwasi'atu? Kembali kemana dia? Kembali ke qaryah atau kembali ke rajul? Tadi kita sepakati dia kembalinya ke rajul. Berarti wasiahnya dibaca alwasi'atu. Hukum nomor 4. Hukumnya. Alwasi'atu mazra'atuhu. Hu-nya kembali ke mana? Kembali ke rajul. Jadi yang luas itu adalah apa namanya? Hu-nya yang memiliki apa namanya ini? Sawah, mazra'ah itu adalah rajul. Jadi manutnya rajul bukan qaryah. Kalau qaryah nanti beda lagi. Wasiahnya menjadi al-wasiati. Mazra'atuhu-nya menjadi mazra'atu tuha karena kembali ke qaryah. Tapi kita sepakati tadi kembalinya ke rajul. Kemudian manzaral jabali, pemandangan gunung. Ini struktur idofah juga. Sama seperti tadi. Rajul qaryah idofah. Manzarul jabali. Manzarul jabali juga idofah. Sebagai maf'ul bih manzarnya, maka dia itu mansub. Karena dia sebagai maf'ul bih. Al-khadra, al-khadra. Hijau itu ada akhdar, ada khadra. Kalau akhdar itu untuk muzakkar. Khadra'u itu untuk muannas. Nah, di sini dia menggunakan bentuk khadra'u muannas. Kenapa? Karena dalam naat sababi, naatnya muannas muzakkarnya ditentukan oleh kata sesudahnya, yaitu asjar. Ada yang salah ini asjarnya. Apa yuk salahnya yuk? Apa? Salahnya adalah harusnya panjang. Asjaru. Asjaru. Nah. Asjaruha.
Asjaruhu, asjaru, asjaruhu. Oke. Yarsumu rajulul qaryati alwasi'atu mazra'atuhu manzara jabali al-khadra. Hadranya apa? Hadra'a, hadra'u, atau hadra'i? Hadra, kembali kemana dia? Yang hijau apanya? Yang hijau pemandangan atau gunung? Tadi kita sepakati yang hijau adalah gunung. Berarti gunungnya hukumnya jar atau khafat, maka sini juga khafat. Khadrai asjaru, asjaruhu, hu-nya kembali kepada jabal. Rasman ra'ian, ini maf'ul mutlak. Rasman dari kata rasama yarsumu. Sini. Rasama yarsumu. Rasman. Ra'ian itu naat hakiki. Naat hakiki. Jadi dalam maf'ul mutlak bayan now itu ada dua caranya membuat bayan now itu, keterangan cara itu. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan adverb of manner. Pertama, maf'ul mutlaknya itu dinaatkan seperti di sini rasman ra'ian, atau maf'ul mutlaknya diidhofahkan. Misalnya seperti melukisnya seorang pelukis, dengan cara seorang pelukis melukiskan lukisannya. Rasmar rasami. Jadi rasmanya diidhofahkan kepada kata ar-rasami. Nah, jadi dengan cara idhofah atau dengan cara naat, seperti itulah dua cara itu membentuk maf'ul mutlak li bayanin now. Keterangan cara melakukan perbuatan fi'il dalam kalimat itu. Nah, inilah bentuk kalimat dari latihan terakhir tadi. Oke? Semoga ini bisa dipahami. Semoga ini bisa Anda resapi, Anda pahami. Kemudian setelah ini nanti ada PR yang harus Anda kerjakan dan harus selesai seperti contoh-contoh yang sudah kita pelajari. Oke, mana PR-nya? Kita lanjut. Nah, inilah PR-nya. Buatkan 5 kalimat yang mengandung struktur fa'il. Jadi ada fa'il, ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak li bayanin now seperti yang barusan kita pelajari, ada naat hakiki, ada naat sababi, dan ada idhofah. Jadi dalam kalimat Anda buat itu harus ada 6 struktur ini. Oke, bisa dipaham? Mungkin contohnya seperti latihan yang terakhir tadi. Tapi itu hanya contoh, Anda bisa kreasikan. Yang penting 6 struktur yang saya minta di sini ada dalam kalimat itu. Ada berapa kalimat yang Anda buat? Ada 5 kalimat. Nah, 5 saja cukup ya. Oke, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Lumayan lama, hampir 1 jam. Dan saya harap ini bisa Anda pelajari. Kalau tidak paham, ulang lagi video ini, ulang lagi. Beberapa kali mengulang tidak apa-apa, yang penting Anda bisa memahami materi ini. Karena ini materi sudah mulai lumayan berat. Sudah membentuk kalimat yang kompleks. Demikian, saya haturkan terima kasih atas segala perhatian teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.